sudah benar-benar sejati banget nih ya, benar-benar mahasiswa MH Tamrin sejati banget. Dari mulai S1 perawatnya sampai profesi nurse juga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Tetap semangat. Oke, siang hari ini atau pada hari ini saya akan membahas tentang profesi, salah satu profesi yang ada di Universitas MH Tamrin ya. Tentunya saya tidak sendiri ya. Perkenalkan, nama saya Desi. Saya tim marketing Universitas MH Tamrin. Nah, saya tidak sendirian di sini. Saya ditemani sama kakak ganteng di sebelah saya ya. Maka silakan kakak boleh diperkenalkan namanya siapa dan kakak ini siapa sih ya? Iya, makasih Bu. Perkenalkan nama saya Lingga Trianda. Saya dari profesi nurse Bu. Baik. Jadi ya. salah satu dari program studi yang ada di MH Tamrin, salah satunya dari keperawatan profesi nurse. Oke ya, berarti Kak Lingga ini adalah salah satu mahasiswa kami di program studi nurse-nya ya, berada di Fakultas Kesehatan. Sebelumnya mungkin teman-teman penasaran nih ya, profesi nurse itu apa sih? Nah, jadi profesi nurse ini sedikit informasi ya, jadi ada profesi lanjutan dari S1 keperawatan, betul? Ya. S1 perawatan di sini atau di luar? Di sini. Oke, berarti ini sudah benar-benar sejati banget nih ya, benar-benar mahasiswa MH Tamrin sejati banget. Dari mulai S1 perawatnya sampai profesi nurse juga di sini, luar biasa sekali. Cinta ya. kampus, Bu. Cinta sekali dengan Universitas MH Tamrin. Sudah menjalankan berapa lama di profesi nurse ini? Iya, jadi berapa bulan? Mungkin cerita sedikit Bu ya. Jadi awal masuk ajaran baru profesi nurse itu Oktober September 2020. 2020 baik. Jadi sekarang ini sudah hampir setengah jalan. Udah setengah jalan. Setengah semester lah ya, gitu ya semester. bahasanya. Oke. Sudah memasuki semester 10 di mana setiap semester itu ada stase-stasenya. Baik. Jadi alhamdulillah sekarang saya sedang masuk stase kegawat daruratan dan kritis. Baik, oke. Dan sekarang sudah sedang praktek berarti kan? Betul. Prakteknya di mana sih, Kak Lingga? Ya, sekarang saya lagi praktek di rumah sakit kita sendiri Bu. Baik. Nah, rumah sakit kita sendiri, jadi Tamrin itu mempunyai 3 rumah sakit. Salah satunya betul sekali. Rumah Sakit Rojak Hospital Cilengsi. Jadi alhamdulillah saya sedang praktek di situ. Baik. Tapi ada beberapa juga mahasiswa yang sedang praktek di rumah sakit Rojak Yang Hospital lainnya, Salenda. oke, baik. Jadi Kak Lingga ini sedang praktek ya, sudah hampir 10 bulan ya, kurang lebihnya ya. 7 sampai 7. 8-9 bulan lah. Oke, nah itu prakteknya di rumah sakit, salah satu rumah sakit kami di daerah Cilengsi, dan teman-teman yang lainnya juga disebar juga ya di 3 rumah sakit yang lainnya. Jadi nggak cuma Kak Lingga saja deh. Ditaruh di mana Kak prakteknya Kak nih? Jangan-jangan di ruangan untuk COVID ini lagi nih? Gimana nih Kak? Iya, jadi namanya juga kan perawat ya. Perawat itu kalau kita namanya di luar sana sekarang lagi pandemi juga. Baik. Tapi alhamdulillahnya dari Tamrin itu sendiri kita disediakan fasilitas. Baik. Kayak alat pelindung diri dan lainnya, jadi untuk meminimalisir mahasiswa itu sendiri. Lagi ada virus kita nggak tahu nih. Apalagi sekarang saya lagi di ruangan UGD. Jadi UGD itu kan salah satu ini banget pintu masuk ya. Kita nggak tahu kan? Nggak tahu nih, mungkin ya salah satu dari yang pernah Kak Lingga periksa, mungkin salah satunya ada yang terkonfirmasi gitu kan. Gitu. Tapi ya mudah-mudahan Kak Lingga selalu sehat selalu sama teman-teman semuanya, karena ini juga kan ibadah juga ya Kak Lingga. Oke, kita masuk saja nih ke apa sih profesi nurse itu kan, selain lanjutan dari S1 perawatnya. Apa sih ini profesi nurse ini? Kalau perawat kan kita udah tahu ya tentunya ya, perawat pasien ya, perawat pasien segala macam. Tapi profesi nurse itu apa sih selain lanjutan dari S1? Apa sih biar kita tuh tambah tahu, tambah informasinya tambah banyak gitu. Silakan. Iya, jadi ingin bercerita sedikit ya Bu ya. Jadi profesi nurse itu gimana di bidang profesi keahlian khusus ya, lanjutan dari akademik yang sarjana keperawatan sudah 4 tahun. S1 perawatnya. Betul. Itu. Jadi setelah pendidikan 4 tahun yang sarjana keperawatan, alangkah baiknya untuk meneruskan kembali biar nggak tanggung. Oke. Itu namanya profesi nurse dari lanjutan dari sarjana keperawatan. Sarjana. Tapi kalau untuk dan kita juga sudah
diakui oleh negara. Jadi profesi nurse itu menurut undang-undang keperawatan. Jadi kita punya undang-undang keperawatan juga. Wah. Jadi kita dikuatkan sama negara dan sama undang-undang. Apalagi sekarang lagi booming banget di perawat-perawat ya. Semenjak COVID ini luar biasa sekali. Memang dukungan, support dan lain-lain dari perawat. Tentunya juga Kak Lingga dengan tim juga, walaupun masih profesi nurse ini, masih kuliah di profesi nurse ini, suatu membanggakan juga kan gitu. Silakan. Iya, jadi di Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Jadi keperawatan itu ada 3 sih sebenarnya. Ada yang vokasi. D3-nya ya. Betul. Kita juga kebetulan punya nih ya di sini ya. Ada 3 lengkap kami gitu kan. Terus yang kedua itu gelar akademik. Baik. Sarjananya. Sarjananya. Dan yang terakhir itu di profesi nurse. Nah, itu ada di pasal 5 di Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014. Sudah dijelaskan secara rinci lah menurut negara. Oke, jadi buat teman-teman nih, kita juga di sini sudah punya D3-nya, punya S1-nya juga, dan punya profesi nurse-nya juga. Jadi profesi nurse ini lanjutan dari S1 perawat ini, dan memang perlu adanya penambahan profesi nurse ini setelah S1 perawatan ini. Seperti itu ya, kurang lebihnya lah poin pentingnya. Gitu. Dan satu lagi sih, jadi sehubungan sekarang kan udah zaman semakin maju. Betul banget. Dan sumber daya manusia juga harus ditingkatin. Nah itu 4.0 sekarang ya. Betul. Apa ya 4.0 lah pokoknya ya gitu. Jadi biasanya di rumah sakit itu ngebutuhin juga sumber-sumber daya yang semakin tinggi juga. Betul sekali. Makanya untuk perawat-perawat yang dulunya masih D3 atau masih sarjana keperawatan itu dari pihak rumah sakitnya sudah disuruh disekolahin lagi. Minimal profesi nurse. Jadi gitu. Tapi emang itu benar banget sih Kak Lingga. Jadi nggak cuma perawat aja sih, yang saya tahu juga sekarang tuh banyak banget sarjana-sarjana yang masih mungkin D3, mungkin S1, mereka lanjut tuh naik mengupgrade, apalagi yang perawat yang saat ini sedang benar-benar jadi sorotan semua orang ya kan gitu. Nah, betul sekali. Nah ini kan kita sudah tahu nih profesi nurse-nya itu apa nih ya. Nah terus mungkin Kak Lingga bisa jelasin nih keuntungannya kita harus masuk nurse itu apa sih Kak, selain kita buat ningkatin upgrade diri kita. Nah itu apa sih Kak menurut Kakak keuntungannya? Iya, jadi khusus menurut saya keuntungan kita harus ngambil profesi nurse ya. Jadi gini, kita kan ke depannya juga bakalan tahu nih kita prospek kerja ke depannya mau jadi apa. Betul. Nah, jadi dengan adanya kita ngambil profesi nurse ini udah kebayang nih kita pengen jadi apa. Udah ada gambarannya lah ya. Makanya gitu. Ibarat tuh buat penyambung ke depannya, bukan untuk 1-2 tahun atau 3 tahun, tapi untuk seumur hidup. Oh ini invest bahkan untuk ke depannya mungkin 5-3 tahun lagi investnya kan. Gitu. Makanya itu dibilang profesi nurse itu bisa dibilang apa ya? Selain membantu orang yang tadinya sakit menjadi sembuh, dan itu juga pekerjaan mulia juga kan. Betul sekali. Bisa yang tadinya sakit bisa kita rawat jadi sembuh juga. Bukan hanya menyuntik aja perawatan itu, tapi kita bisa kasih konselor juga. Jadi perawat itu ada beberapa sebutannya, Mbak. Jadi kita bisa menjadi pendidikan kesehatan ya, yang jadi dosen itu ya. Betul. Terus kita bisa menjadi contoh juga bahwa di masyarakat tuh kita harus penting juga loh. Ya, ada perannya ya. Penting juga di masyarakat. Betul. Dan keperawatan itu kan dibilang nggak hanya di rumah sakit aja. Ya. Jadi ada beberapa stase kan, ada beberapa jalur lah. Betul. Ada keperawatan komunitas, itu kita ke masyarakat. Ya. Ada keperawatan jiwa. Betul. Nah itu kita bisa ke mengenai psikologis seseorang. Ada perawatan yang harus ke situ. Terus ada keperawatan anak, maternitas, itu kita bisa kerja di rumah sakit anak, puskesmas juga. Baik. Jadi prospek kerjanya ke depan itu luas. Nggak cuma ngurusin orang sakit aja, tapi malah mungkin orang yang sudah sehat ya bisa masuk di perawat organisasi itu ya, ke masyarakat. Jadi profesi nurse atau perawat itu nggak cuma ngurusin orang sakit aja nih teman-teman ternyata, tapi orang yang sudah sehat pun seperti kita juga butuh juga seorang perawat ya gitu. Bahkan mungkin ada yang bikin usaha mungkin ya kali ya, dia buka praktek misalnya dia join sama yang ada kebidanan, terus ada teman yang dokter, terus dia join untuk jadi perawat juga bisa kan gitu. Sedikit contoh saya ingin cerita juga sih ke depannya. Ya perlu juga sih saya untuk meningkatkan soft skill saya di rumah sakit, perlu pengalaman. Iya, betul. Tapi kedepannya saya nanti setelah ingin profesional, saya ingin mencoba beberapa pelatihan khusus Bu. Seperti? Ada namanya pelatihan luka.
Pelatihan luka. Luka itu spesialis luka. Kayak mois gitu ya model ya? Apa ya? Kalau di sini kan ada nih kampus kita kan ada ya klinik kerja sama Mois Care. Nah itu buat diabetes gitu ya? Betul, sama. Jadi kita benar-benar di pelatihan luka itu nanti segala jenis luka bisa kita tangani tanpa harus diamputasi. Jadi amputasi itu sebenarnya bukan jalur terakhir untuk orang yang sudah punya luka. Jadi kita bisa usaha dulu dengan adanya keperawatan luka, kita bisa membantu terhindar dari amputasi itu sendiri. Gitu. Dan Kalingga udah nyuri start dari sekarang nih ilmunya nih kan, gitu. Wah, luar biasa banget nih Kalingga. Udah mulai nyiapin untuk masa depannya nih ya, gitu. Luar biasa ya. Oke, terus semangat ya Kalingga ya. Oke, itu keuntungan masuk profesi nurse juga. Jadi ternyata nggak cuma ngerawat orang sakit saja, tapi ya itu bisa ngerawat orang sehat, terus sharing atau mungkin seperti Kalingga nantinya dia udah curi start duluan ilmunya, nanti mau buka perawatan luka juga bisa juga. Jadi materi yang udah dia punya itu kepake juga ya, dan plus ditambah dengan wirausahanya juga. Gitu. Jadi itu jasa ya. gitu. Sekarang yang milenial itu kan sekarang yang gitu ya, yang kayak itu punya perusahaan sendiri, punya uang sendiri ya kan, dan nggak pengen kerja sama orang. Nah ini Kalingga nih bibit-bibitnya nih, alhamdulillah mungkin ini bisa dicontoh buat teman-teman Kalingga yang lainnya dan teman-teman yang lainnya juga. Oke, nah berarti kan tadi sudah kita tahu ya Kalingga sudah 10 hampir lah ya, hampir 10 bulan lah ya di sana ya. Dan itu ditempatkan di IPB. Oke, nah mungkin sekarang saatnya saya tanya nih sama Kalingga nih ya. Kesannya nih kuliah di Universitas Mh Tamrin mulai dari S.Kep.nya atau sarjana keperawatannya sampai nurse sekarang nih apa sih nih Kalingga? Oh jadi kesannya Bu ya? Jadi sebenarnya kesannya banyak banget ya. Wah, kalau dijelasin nggak mungkin dalam 1 jam ini ya? Oh, nggak bakal selesai kalau 1 jam. Jadi paling saya hanya beberapa poin saja ya. Oke, siap. Kesan dan keuntungan kenapa saya bisa ngambil sini. Jadi pertama gini, dilihat dari akreditasi ya. Jadi kampus kami juga dan program studi profesi nurse kami juga sudah diupdate menjadi B, alhamdulillah kan. Jadi kenapa saya ngambil itu juga untuk kedepannya juga pasti beberapa rumah sakit dan beberapa pihak-pihak instansi lain itu mencari backgroundnya dulu. Iya. Dari kita nih di sekolah ini di kampus mana? Iya. Jadi kalau misalnya di akreditasinya juga bagus, dilihat sama pihak dari sana juga kita bakal untuk menjadi poin lebih aja. Iya betul. Dan yang kedua, mungkin keuntungannya pertama ya tadi kita juga mempunyai lab ya, di yang rumah sakit. memudahkan mahasiswa buat bisa simulasi terlebih dahulu di ya. rumah sakit, jadi ada gambaran bahwa kalau di rumah sakit tuh kayak gini loh, kita punya lab tuh. Jadi nantinya kita terjun ke rumah sakit nggak bakalan kaget gitu. Jadi kita ada beberapa. Terus yang selanjutnya, saya kan memang dari awal masuk itu 2015. Tahun 2015. Masuk sarjana keperawatan, lalu lulus 2019. Saya nunda juga, jadi saya mahasiswa lama Bu, yang datang lagi. Gitu. Jadi saya kerja dulu. Jadi sekarang masuk 2020 gabung sama adik-adik tingkat saya, jadi saya sekolah sama dia. Oke, siap deh. Terus dari dosennya juga, dosen-dosen Mh Tamrin juga, khususnya di keperawatan juga kompeten semuanya. Jadi udah mempunyai nama lah, sering ikut-ikut seminar juga, dosen yang kita diajari sama beliau mereka. Mumpuni sekali ya untuk di profesi nurse dan S1 perawat. Ya, betul. Jadi pas saya ngambil lanjut nurse di sini, nggak di luar ya, karena saya udah tahu orang-orang di dalamnya seperti apa karakternya. Jadi biar nggak usah beradaptasi kembali. Betul. Jadi gitu. Lalu yang terakhir keuntungannya juga di sini ibarat gini. Saya ingin bercerita. Jadi ada teman saya profesi nurse juga atau ini di kampus lain. Tapi kampus ini tidak punya kerjasama atau tidak punya rumah sakit. Wah, sayang banget. Jadi dia serba online tuh profesi nurse-nya. Sangat disayangkan. Padahal kan profesi nurse ini memang harusnya tuh pure semuanya di lapangan kan, setahu saya ya. Betul. Jadi nggak duduk di bangku kuliah lagi untuk materi, tapi benar-benar itu 1 tahun kan ya prosesnya ya. Iya, 1 tahun. Itu benar-benar di lapangan. Dan ini online, gimana? Iya, jadi kualitasnya gimana tuh ya coba? Jadi sia-sia aja. Kita sudah bayar, maksudnya untuk biaya yang tidak murah. Jadi teman-teman saya juga pernah bilang ke saya, Lingga, di Tamrin emang bisa PKL ke rumah sakit? Iya bisa dong. Soalnya di Tamrin kita sendiri kita punya rumah sakit sendiri. Jadi sepenuhnya kelebihan kita juga.
tanggung jawab penuh kita sudah dikendalikan sama yayasan. Jadi kita bisa kerja PKL seakan-akan kerja loh di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Oh, coba enak jadi banget. Jadi keuntungan masuk tamrin tuh ya gini enaknya. Ya, di rumah sendiri aja kita kerja teman-teman gitu. Nah ini salah satunya Kalingga ini gitu. Berarti untuk proses Kalingga bisa ke rumah sakit Cilengsi tentunya berarti ada peran dong dari program studi kan. Nggak langsung ujuk-ujuk Kalingga ke sana, Bu saya nyerahin proposal, saya mau magang di sini terus gitu. Enggak kan? Oh, berarti benar-benar dimudahkan banget ya Kalingga. Dan begitu juga teman-teman profesi nurse yang lainnya juga, ya kan? Itu benar-benar distribusikan sama prodi nanti di rumah sakit mana, di rumah sakit mana, di rumah sakit mana. Tinggal mengaplikasikan seperti itu. Nah, baik. Nah, ini sudah clear banget ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu nih, jadi di Universitas Hemat Tamrin ya untuk profesi nurse, nggak cuma profesi nurse aja. Dulu waktu S1 perawatnya juga seperti itu ya, waktu PKL juga disalurkan kan dari kita kan? Iya betul. Nah gitu, nurse-nya aja disalurin gimana ya S1 perawat dan prodi-prodi yang lain, betul? Sama, betul. Jadi ada beberapa kayak misalnya teman saya ada di sarjana gizi, ada di prodi gizi, terus ada yang analis kesehatan, ada yang elektromedis dan lain-lainnya tuh. Semuanya didistribusiin, pokoknya semuanya udah tempatin ini nanti kamu di sini betul. Untuk PKL. Intinya tinggal belajar untuk dinas apa kita tinggal masuk aja, udah dimudahkan sama kampus kita sendiri ke rumah sakit mana pun. Aduh, kalau untuk saya, maksudnya saya kalau masih muda mungkin saya akan masih lagi Bu ya? Atau masih muda lagi saya. saya udah 2 kali kuliah gitu ya. Oke ya. Tadi sudah kita tahu ya tentang kesan-kesannya nih ya. Oke, nah terus bisa nggak sih Kalingga kasih tahu nih, ini kan Kalingga lagi ya ibaratnya sekarang lagi simulasi untuk bekerja kan. Betul. Gitu. Tapi kan kerja juga Kalingga 10 bulan ini kan tentunya mengisi laporan ya kan, nggak cuma kerja doang tapi kan pasti Kalingga ngisi laporan untuk proses belajar nurse-nya ini. Nah kasih dong Kak kiat-kiatnya gimana sih biar bisa nge-handle, kan tadi sempat sedikit cerita nih Kalingga kan agak gak enak badan terus nggak masuk, terus itu harus diganti kan pagi dan sore, berarti kan 17 jam ya tadi kan 14 jam malah gitu. Itu kan benar-benar di rumah sakit tuh, tapi kakak harus tetap bikin laporan segala macam, ngerjain tugas dari dari dosen, dan besoknya kakak harus tugas kembali. Nah itu gimana sih Kak cara ngebagi waktunya? Dan kalau saya sendiri sih kayaknya agak sulit gitu ya, bisa diceritakan nggak nih Kak? Iya, intinya gini, kita kan sekarang sudah jadi mahasiswa lah. Ibarat mahasiswa itu kan pola pikirnya juga harus bisa disesuaikan ya, manage waktunya ya. Pertama manajemen waktu sih. Betul. Alhamdulillahnya di masa pandemi kali ini kita dikasih sedikit keringanan untuk meminimalisir penularan COVID itu sendiri kan. Jadi untuk saya sendiri dinas dari profesi dari Hemat Tamrin itu, saya dinas itu Senin, Selasa, dan Rabu saja. Senin, Selasa, dan Rabu. Okay. Jam dinasnya yang tadinya 7 jam dikurangi jadi 5 jam saja. Jadi 5 jam. Jadi 5 jam saja. 2 jam nanti ya. Nah, pasti emang ada laporan yang harus kita isi kasus-kasus dengan rumah sakit. Iya kan? Pasti. Intinya manajemen waktu aja. Jadi kalau misalkan saya dinas pagi, biar nggak numpuk, jadi selesai saya pulang dari dinas itu langsung saya kerjain. Nggak pakai nanti-nanti. Nggak pakai nanti-nanti. Kalau udah nanti-nanti ya teman-teman itu udah pasti males, jadi numpuk. Nah, okay. Tapi ada juga tips selanjutnya. Jadi kan Senin, Selasa, Rabu saya dinas. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu ada waktu luang juga. Betul, buat ngerjain. Nah, buat ngerjain itu sendiri. Tapi kalau saya nggak, saya ada kerja sampingan juga. Oh, gitu. Iya, jadi saya ada beberapa pasien home care juga. Oh. Jadi saya ada beberapa pasien yang minta bantuan saya nggak memantau pintar atau apa-apa. Ya kan buat belajar ya. Betul. Buat belajar. Jadi membantu yang tadinya pasien lukanya parah jadi sembuh. Jadi beberapa pasien, jadi saya visit ke rumah. Oh gitu. Datang 2 hari sekali atau 3 hari sekali itu, dan ada bisnis makanan juga untuk saya manfaatin waktu aja. Iya gitu. Betul. Ngisi apa aja benar-benar entertain banget nih teman-teman nih Kalingga ini yang dia nggak cuma jadi perawat doang, bisa jadi wirausaha juga nih ya. Si jomblo? Alhamdulillah. Sudah ada yang punya ternyata teman-teman ya. Beruntung sekali wanitanya ya. Oke, nah sekarang pertanyaan terakhir nih buat Kalingga nih ya. Tapi kalau Kalingga masih punya pertanyaan selanjutnya buat kalian boleh ya. Prospek kedepannya nih untuk profesi nurse ini apa sih Kak?
secara umum aja sih paling ya. Jadi Garis besarnya aja. lulusan dari profesi nurse ini sudah diakui lah sama negara kan. Jadi saya bilang seperti yang tadi, bahwasanya kita nggak harus pure kerja di rumah sakit aja. Jadi bisa ke masyarakat juga. Baik. Jadi ada yang namanya itu keperawatan komunitas, ada keperawatan maternitas, ada keperawatan jiwa, dan yang berhubungan dengan masyarakat lah selain dari rumah sakit. Nah, jadi prospek kerjanya sangat luas. Bisa juga ibarat kita sudah dididik lah, sudah mempunyai namanya STR. Ya. Jadi STR itu surat ibarat gini, SIM-nya berkendara. Jadi SIM-nya perawat itu ya STR itu sendiri. Jadi kalau kita sudah lulus profesi nurse, kita ikut namanya uji kompetensi, ujian. Nah, kalau misalnya kita lulus kompeten, STR itu keluar. Nah, jadi prospek kerjanya nggak hanya di rumah sakit, nggak hanya di masyarakat, tapi bisa juga misal kita ingin yang namanya ke jalur yang lain. Contoh, kita mau yang suka-suka yang militer. Ada yang namanya pendidikan perwira karir lanjut TNI. Nah, itu ada yang untuk kesehatan khusus setiap tahunnya. Jadi keperawatan bisa, kedokteran umum bisa. Jadi kita bisa berpulang untuk merubah mindset perawat itu nggak hanya di rumah sakit aja. Iya, tapi bisa jadi perawat militer itu betul, ya. Betul. Dokter. Terus ada lagi kita bisa gabung ke instansi lain, misalnya ke pertambangan, ke perusahaan lain. Pertambangan tuh ngapain Kak? Di pertambangan itu pasti kan ada yang namanya bagian kesehatannya juga. Tapi selain dengan STR yang tadi kita punya, kita ada pelatihan khusus namanya K3 umum. Oh gitu. Jadi keselamatan kesehatan kerja. Jadi perawat itu benar-benar dibutuhin banget. Kan namanya pertambangan itu kan resikonya tuh lebih besar ya. Karyawan yang kerja di situ juga butuh yang namanya kesehatan. Iya. Butuh dokter, butuh perawat juga sebagai mitra kerja gitu. Karena ada dokter pasti ada perawat. Betul. Ya. Gitu. Oke deh kalau gitu. Nah, saya agak sedikit tambahan pertanyaan ini sedikit aja ya. Tadi Kak Lingga bilang sedikit tentang STR ya. SIM-nya perawat katanya ya. Ini cara dapetin STR itu dengan apa sih? Dengan apa saya harus ikut pelatihan atau memang wajib dari yang sudah lulus S1 perawat atau nurse ini memang langsung ada ujian kompetensinya, tapi harus isi formulir dulu atau gimana itu gimana Pak? Sebenarnya ini atau otomatis sendiri harus ikut. MU di jalannya seperti itu yang pertama. Untuk dapetin STR itu sebenarnya gampang. Gampang ya? Yang pertama selesaikan pendidikan, ya kan. Yang kedua lulus ujian. Udah itu aja syaratnya. Jadi kalau kita lulus ujian UKOM itu kan namanya untuk dapat STR atau surat tanda registrasi supaya kita berkompeten jadi perawat sesungguhnya gitu. Jadi nama kita tercatat lah sama negara bahwa kita tuh perawat Indonesia kompeten gitu. Ada yang namanya STR itu sendiri. Ya paling itu aja sih syaratnya. Selesaikan pendidikan, lalu kita bisa ikut namanya uji kompetensi ujian itu sendiri, mengisi. Jadi kita bisa sekarang ini apalagi di zaman pandemi ya. Kemarin saya baru ikut TO-nya tuh. Jadi sebelum kita masuk ke ujian sesungguhnya, kita ada beberapa tahapan TO supaya ada gambaran sedikit bahwa soal-soalnya nggak bakal jauh kayak gini loh. Itu STR itu ini ya ujian berbasis komputer sekarang. Gitu kayak UN-nya anak SMA. Betul, ya. Kayak gitu. Tapi ini khusus untuk perawatan gitu. Jadi tahu nggak sih tentang dunia perawat lah ya gitu ya. Oke, siap deh. Oke, terima kasih banget nih Kak Lingga sudah dikasih informasi banyak banget tentang profesi nurse. Tentunya mungkin ini nggak cuma di sini aja informasinya sebenarnya ya Kak Lingga, cuma karena keterbatasan waktu dan buat teman-teman juga yang pengen tahu lebih lanjut itu tentang perawat, ya itulah makanya segera daftar deh ya di jurusan keperawatan biar nanti bisa bergabung sama Kak Lingga seperti Kak Lingga untuk meneruskan profesi nurse-nya dan bisa nih tips and tricksnya tadi Kak Lingga ya, kerja, kuliah sambil nyari duit ya seperti milenial zaman sekarang ya. Sukses terus buat Kak Lingga, terima kasih sudah datang ya. Jangan kapok ya Kak Lingga ya gitu, dan terus semangat kuliahnya sampai selesai tepat waktu, dan salam juga buat keluarga dan teman gitu ya. Oke, ini ada satu informasi lagi nih Kak Lingga nih buat teman-teman semuanya dari kampus Universitas Erlangga kita, ada program
beasiswa nih Kalingga. Nah ini salah satunya program beasiswanya bisa didapatkan dari profesi nurse nih, ya mungkin teman-teman Kalingga bisa nanti diinformasikan sama teman-teman Kalingga juga. Jadi ini ada beasiswa dari PT IHU ya, PT Indo Husada Utama ya. Ini untuk program studinya itu ada S1 keperawatan ya, S1 keperawatan, profesi nurse, terus profesi kebidanan, analis kesehatan, teknik elektromedik dan gizi. Ya, dengan persyaratan yaitu yang pertama berperilaku baik tentunya pasti ya. Terus berprestasi 10 besar ya. IPK-nya minimal 3,0, lalu aktif dengan kemahasiswaan, bersedia ditempatkan di cabang rumah sakit Raja Group ya, karena tadi kita punya 3 rumah sakit ya di Salemba, Purwakarta dan Cilengsi. Dan untuk mekanismenya adalah seleksi akan dilakukan oleh prodi masing-masing atau program studi masing-masing. Diseleksi juga oleh pimpinan Universitas Emma Tamrin tentunya, dan diusulkan kepada PT Indo Husada Utama, dan yang terakhir adalah penandatanganan ikatan dinas dengan PT Indo Husada Utama. Dan ini bisa di-share juga sama teman-teman Kalingga yang lainnya ya, yang mau ngambil beasiswa dari IU ini untuk profesi nurse-nya gitu. Nanti untuk informasi lebih lanjutnya Kalingga bisa kontak saya, atau teman-teman semuanya juga bisa kontak ke marketing ya, atau mau datang langsung ke kampus juga boleh. Itu saja dari saya, Desi dan Kalingga hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Itu saja dari saya. Jangan lupa kita tunggu di kampus Universitas Emma Tamrin. Sampai jumpa.